Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Andi Budiono akan mempresentasikan mengenai perancangan metodologi penelitian proyek sistem informasi. Baik, ini memang panduan komprehensif ya untuk merancang dan melaksanakan penelitian khususnya sistem informasi yang efektif dan tervalidasi. Baik, untuk tahap pertama yaitu perencanaan penelitian. Ini poin-poinnya yang pertama terkait dengan untuk poin identifikasi masalah. Ini menekankan bahwa titik awal riset yang efektif adalah rumusan masalah yang jelas dan yang spesifik. Kemudian lanjut kepada tujuan ruang lingkup, di mana sasaran penelitian tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta tren teknologi saat ini. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan pendekatan, yaitu di mana kita memilih antara metode kuantitatif atau kualitatif, bahkan mungkin campuran atau mixed method berdasarkan karakteristik masalah yang dihadapi. Kemudian selanjutnya terkait dengan tahap kedua itu pengumpulan data, di mana pertama untuk teknik pengumpulannya adalah menggunakan 4 pilar utama yang kita biasa gunakan adalah wawancara, kemudian eh, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya untuk sampel, kita harus tentukan di mana pentingnya menentukan populasi dan sampel yang representatif. Ini untuk menjaga validitas hasil penelitian. Kemudian yang ketiga terkait dengan alat bantu sebagai pilar efisiensi, di mana alat bantu teknologi dan otomatisasi digital ini bisa dapat mempercepat ya proses pengumpulan data. Baik, selanjutnya untuk tahap tiga adalah proses analisis data, di mana yang pertama analisa kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji hipotesis. Kemudian untuk kualitatif, yaitu melalui proses coding, kemudian juga bisa analisis tematik atau grounded theory untuk memahami fenomena apa yang terjadi secara mendalam. Selanjutnya kita gunakan juga proses dalam analisa data adalah software analisa sendiri. Software ini adalah software pendukung yang memanfaatkan alat banyak kita gunakan seperti SPSS, bisa juga pakai NVivo atau bahasa pemrograman R untuk akurasi pengolahan data. Nah, yang keempat, tahap keempat adalah dokumentasi dan pelaporan. Nah, di sini poinnya adalah pertama terkait dengan struktur laporan. Struktur laporan ini harus mencakup latar belakang, kemudian metodologi yang digunakan, hasilnya seperti apa, bila perlu ada diskusi hingga kesimpulan secara komprehensif. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah yang kedua ya, yaitu terkait dengan format standar, standar publikasi tentunya, yaitu kita mengikuti format dan pedoman jurnal ilmiah atau publikasi agar hasil penelitian kita dapat didiseminasi secara luas. Selanjutnya terkait dengan visualisasi data, ini memegang peranan penting di mana dengan penggunaan grafik, tabel, dan diagram ini sangat-sangat krusial ya. Ini dapat untuk memperkuat penyampaian informasi itu tersendiri kepada pembaca. Kemudian yang kelima yaitu tahap validasi ya, validasi hasil di mana yang pertama terkait dengan triangulasi data, melakukan validasi ini saling validasi silang melalui berbagai sumber dan metode. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menguji reliabilitas, menguji konsistensi instrumen penelitian agar tetap andal. Kemudian terkait dengan peer review, mendapatkan verifikasi tentunya melalui evaluasi ahli atau merupakan replikasi studi. Dan yang terakhir terkait dengan feedback stakeholder, ini melibatkan pengguna akhir atau end user untuk mengevaluasi kegunaan hasil riset bagi organisasi.
Baik, itu mungkin dari 5 tahap dalam menyusun metodologi penelitian sistem informasi. Bahwa di sini catatannya adalah metodologi ini bukan hanya sekedar prosedur, melainkan merupakan kompas yang memastikan perjalanan penelitian kita tidak tersesat di tengah rimba data. Baik, itu yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.